Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan ikan mas. Pokoknya ini resep enak dan bikinnya gampang banget Flavis. Ini ikan masnya sudah dibersihkan, aku siapkan sebanyak 1 kilogram. Kemudian tambahkan bahan lainnya. Di sini ada kacang panjang. Kacang panjangnya aku siapkan kurang lebih 10 helai. Nah setelah itu kita akan potong-potong. Potong-potongnya panjang aja ya supaya nanti lebih cantik. Nah selain masih ada kacang panjang, ada lagi bahan yang nanti akan membuat rasanya itu jadi luar biasa, yaitu kecombrang. Ini kalau misalnya Flavis nggak ada kecombrang, bisa diganti dengan daun kemangi ya. Ini kecombrangnya kita akan belah menjadi 4 atau 6 bagian. Kalau misalnya besar ya 6, kalau kecil ya 4. Kemudian setelah ini kita siapkan bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya gampang banget Flavis. Di sini cuma ada cabai merah sebanyak 12. Kemudian ada bawang merah sebanyak 12 juga. Nah, setelah ini kita akan tambahkan lagi jahe. Jahenya kurang lebih 2 cm aja. Dan kunyit kurang lebih juga 2 cm. Tambahkan lagi bawang putih sebanyak 4 siung aja. Nah, setelah ini kita akan haluskan menggunakan ulekan. Tapi juga bisa menggunakan chopper ataupun blender. Nah ini supaya lebih gampang untuk menguleknya, dipotong-potong dulu cabenya dan beri sedikit garam. Nah seperti ini sudah halus. Sekarang kita langsung aja memasaknya. Siapkan wajan ya. Kalau sudah panas masukkan bumbunya. Ini nggak usah ditumis Flavis, jadi bumbunya mentah-mentahan aja. Kemudian tambahkan santan. Santannya sebanyak 1 liter dari 1 butir kelapa. Nah sekarang kita akan aduk-aduk. Nah setelah itu supaya lebih wangi lagi, di sini kita tambahkan bumbu-bumbu lainnya. Nah di sini aku siapkan serai sebanyak 1 batang. Kemudian ada daun jeruk sebanyak 5 lembar. Dan ini ada tambahan lagi asam kandis sebanyak 3 aja. Tambahkan lagi garam. Kalau garam sesuai dengan seleranya Flavis aja ya. Kemudian kita akan masak. Jangan lupa sambil diaduk-aduk supaya santannya itu nggak pecah Flavis. Dan kita akan masak sampai nanti kuahnya mateng dan rasanya enak. Baru setelah itu masukkan ikannya. Ini ikannya itu sudah dibersihkan, sudah dipersin jeruk nipis juga supaya nggak amis. Kita akan masak menggunakan api yang sedang aja. Jangan lupa kita tutup sebentar supaya nanti bumbunya itu lebih meresap ke dalam daging ikannya. Nah untuk masak ikan seperti ini nggak usah dibolak-balik terlalu sering. Ini waktu masak itu cukup 2 kali balik aja. Nah seperti ini pelan-pelan, karena ikan emas itu lembut dan cepet banget rapuh gitu. Nah kalau misalnya kira-kira sudah matang, baru masukkan kacang panjangnya dan juga kecombrangnya. Nah setelah ini kita akan masak lagi sampai nanti kacang panjangnya mateng dan juga santannya itu menyusut. Kalau bagi Flavis yang nanya, ini bumbunya nggak langu karena nggak ditumis. Tenang aja Flavis, ini bumbunya itu nggak langu sama sekali. Apalagi di sini kita tambahkan kecombrang yang aromanya itu khas banget. Flavis juga bisa menggantikannya menggunakan daun kemangi ya. Nah ini ikannya sudah matang Flavis, hasilnya seperti ini. Ini cocok banget untuk makan siang ataupun makan malam. Yang penting nasinya itu hangat. Nah sekarang siap kita sajikan di meja makan. Ini dia hasilnya masakan ikan kita hari ini. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin udang bakar yang enak banget Flavis. Di sini aku ada 2 macam udang, tadi ada udang yang kecil dan juga ada udang yang besar. Karena tadi belinya banyak banget, kita langsung aja bakar semuanya. Nah cara membersihkan udangnya begini Flavis, kita akan buang sungut dan juga kakinya. Kemudian kita akan belah punggungnya. Jadi hari ini udangnya itu nggak dikupas kulitnya, cukup dibuang kaki, sungut dan juga dibelah punggungnya. Nah suka ada kotoran kan di punggungnya, nah itu nanti akan kita buang, dan kotoran ada di kepalanya juga nanti kita akan bersihkan. Ini lakukan semuanya sampai selesai ya.
Nah kemudian kalau sudah, baru akan kita bersihkan menggunakan air. Dalam bersihnya gini Profis, jadi bumbunya kita buka, kemudian kita buang kotorannya, dan juga ada di kepalanya itu kan juga ada kotorannya, kita buang juga. Kita akan lakukan satu-satu sampai semuanya selesai. Oh ya, tadi aku belum bilang ke Flavis di rumah, ini aku siapkan udangnya sebanyak 2 kg ya. Ini sudah bersih, sekarang kita tiriskan, kita akan buat bumbu marinasinya. Di sini ada ketumbar sebanyak 1 sendok teh, kemudian ada 20 cabai merah, ada 24 bawang merah, dan juga ada 4 bawang putih, ada kencur, ini kurang lebih panjangnya kalau bagi 2. Kalau disatuin jadi 5 cm, ada jahe juga 4 cm, ada kunyit sebanyak 4 cm. Kita akan haluskan. Nah, di sini aku menghaluskannya menggunakan chopper. Flavis juga bisa menghaluskannya menggunakan ulekan. Kemudian tambahkan minyak ya. Kali ini jangan pakai air Flavis, pakainya minyak goreng. Ini aku pakai sebanyak 50 ml. Kemudian kita langsung aja haluskan. Nah, setelah ini kita akan marinasi udangnya menggunakan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian tambahkan lagi garam. Di sini aku pakai 1 sendok teh. Flavis bisa sesuaikan dengan seleranya Flavis di rumah. Dan juga penyedap rasa. Penyedap rasa bisa disesuaikan dengan Flavis di rumah, mau pakai micin, kaldu ayam, kaldu bubuk, kaldu jamur, nggak apa-apa. Pokoknya sesuai dengan selera Flavis. Tapi kalau misalnya Flavis nggak suka dengan penyedap rasa, ya wis nggak apa-apa. Juga rasanya udah enak banget. Ini akan kita marinasi selama 1 jam ya, biar bumbunya itu benar-benar ngeresep Flavis. Nah, sementara marinasi kita siapkan bahan lainnya. Di sini ada tusuk sate. Kemudian kalau misalnya sudah selesai dimarinasi, kita akan tusuk udangnya. Cara nusuknya gini Flavis, kita ambil bagian bawahnya. Jadi mulai dari ujung bawah sampai ke kepala kita tusuk seperti ini. Ya kan? Nah, setelah ini kita sisihkan, kita akan ulangi sampai semuanya selesai. Ini yang kecil. Nah, bagi yang besar juga sama seperti ini Flavis. Ambil bagian ujung bawah, kemudian kita tusukkan dari bawah sampai ke atas. Kita akan lakukan semuanya sampai selesai. Ya nggak aku videoin semuanya ya, biar videonya itu lebih cepat. Atau juga Flavis kalau mau nggak mau ribet, yang kecil-kecil bisa dijajar 3 seperti ini. Nah, yang besar seperti ini. Nah, setelah itu kita akan sisihkan dulu, kita siapkan bumbu olesannya. Untuk bumbu olesannya ada mentega sebanyak 6 sendok makan, dan ada kecap manis sebanyak 8 sendok makan. Kita akan aduk-aduk. Setelah itu kita akan siapkan bakarannya. Nah, ini kalau misalnya bara apinya sudah siap, kita langsung aja bakar udangnya. Nah, caranya seperti ini Flavis, seperti yang Flavis sudah ngeliat nonton video-video aku sebelumnya. Kalau aku membakar sesuatu, entah ikan, udang, itu kita akan bakar dulu sampai nanti setengah matang. Baru setelah itu kita akan olesi dengan bumbu olesannya. Jangan lupa dibalik-balik terus supaya matangnya itu merata ya. Nah, bagi Flavis di rumah yang nggak ada bakaran bara seperti ini, tenang aja Flavis. Flavis bisa juga pakai teflon. Panggangan teflon itu seperti biasa yang aku suka pakai itu loh. Flavis bisa juga pakai cara seperti itu. Cuman bedanya kalau pakai bara itu ada rasa dan aroma sangit-sangitnya itu itu yang akan membuat rasanya itu jadi lebih enak Flavis. Nah, ini udangnya udah setengah mateng. Kita akan oles-olesi dengan bumbu olesan tadi. Ini pas bumbu olesannya itu dioles Flavis, itu aromanya itu udah pokoknya bikin perut lapar banget. Kita akan ulangi lagi sambil dibalik-balik sampai nanti udangnya mateng. Jadi intinya kalau misalnya kita bikin bakar-bakaran, entah itu ikan, udang, ayam, itu harus telaten bolak-balik supaya bumbunya itu meresap dan juga matangnya itu merata.
Nah, lapis ini udangnya sudah matang. Ini enak banget diempas, masih anget-angetnya. Apalagi sebentar lagi kan tahun baru, kita harus siapkan menu-menu bakaran istimewa untuk merayakan tahun baru kita nanti. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan ayam yang spesial banget Flavis. Tapi Flavis nggak usah khawatir, bikinnya juga gampang banget. Bahan-bahannya juga gampang banget untuk kita dapatkan di sekitar kita. Ini aku pakai ayam kampung sebanyak 2 ekor atau setara dengan 2 kg. Kalau misalnya Flavis nggak punya ayam kampung juga bisa pakai ayam boiler. Ayamnya kita sayat-sayat. Kalau sudah, kita akan marinasi dengan kaldu ayam bubuk sebanyak 1 sendok makan. Jangan lupa kita agak remas-remas sedikit supaya bumbunya itu lebih meresap. Kita akan marinasi selama 10 menit. Baru kalau misalnya sudah selesai dimarinasi, kita akan panggang. Siapkan wajan dan mentega secukupnya. Kemudian kalau sudah panas baru masukkan ayamnya. Nah, ayamnya ini akan kita panggang ya. Kalau misalnya Flavis di rumah punya panggangan arang, nah itu jauh lebih bagus Flavis, karena nanti ada aroma yang lebih kuat kayak asap-asapnya gitu loh. Tapi kalau misalnya Flavis nggak punya, ya Flavis bisa pakai cara yang seperti aku lakukan hari ini. Nah, kita akan panggang sampai nanti ayamnya itu kecoklatan. Pokoknya yang penting ada aroma sangit-sangitnya gitu. Nah, seperti ini aja. Sekarang kita sisihkan, nanti ulangi lagi sampai ayamnya habis ya. Baru setelah itu kita siapkan bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya di sini gampang banget Flavis. Cuman ada bawang merah sebanyak 12. Kemudian ada bawang putih sebanyak 6 siung aja, dan ada kemiri sebanyak 6 butir. Nah, kemudian ada yang lebih wangi lagi nih nanti. Ini ada kencur. Nah, kencurnya aku pakai sekitar 6 cm. Dan ada kunyit panjangnya ini 5 cm. Kemudian ada tambahkan lagi merica bubuk sebanyak 1 sendok teh, dan ada ketumbar sebanyak setengah sendok teh. Nah, bumbu ini akan kita haluskan. Di sini akan menghaluskannya menggunakan chopper aja. Tambahkan lagi sedikit air supaya nanti lebih gampang dan lebih cepat halus. Kalau sudah selesai dan sudah halus, sekarang saatnya kita akan tumis bumbunya. Siapkan wajan yang bekas tadi manggang ayamnya ya, dan tambahkan lagi sedikit minyak. Kemudian baru masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita akan tumis sampai berbau harum. Kemudian tambahkan lagi bumbu lainnya. Untuk bumbu lainnya kita tambahkan serai 2 aja. Kemudian ada daun jeruk 2, dan ada 3 lembar daun salam. Kemudian kita akan tumis lagi sampai semua bumbunya itu benar-benar harum banget. Baru nanti kita akan tambahkan santan. Nah, ini santannya sebanyak 1 liter dari 1 butir kelapa ya. Kita aduk-aduk. Kemudian supaya rasanya itu ada legit-legitnya sedikit, nanti kita tambahkan gula jawa ya. Ini gula jawanya besarnya kurang lebih 2 jempol aja. Tambahkan lagi garam dan penyedap rasa. Kalau misalnya garam, sesuaikan aja dengan selera Flavis di rumah. Nah, kita akan masak sampai nanti kuahnya itu mateng. Nah, kalau misalnya kuahnya udah enak, rasanya udah pas, baru masukkan ayam yang sudah tadi kita panggang. Nah, ini ayamnya sudah kita masukkan semua. Tambahkan lagi cabai rawit Flavis. Cabai rawitnya biarkan utuh saja. Ini fungsinya supaya nanti ada aroma cabai rawitnya itu loh, dan juga ada aroma asap-asapnya atau geseng-gesengnya sedikit. Itu nanti enak banget Flavis. Kalau misalnya nanti Flavis mau pedas, tinggal dipeletusin aja cabenya. Ini kan kita masak lagi menggunakan api kecil sampai nanti menyusut kurang lebih 20%. Nah, kira-kira seperti ini Flavis. Ini aromanya wangi banget, rasanya juga udah enak banget.
Dagingnya juga empuk banget. Nah kalau udah seperti ini, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja sajikan di meja makan selagi masih hangat. Nah ini udah aku siapkan nasi, ada tempe goreng sereng dan juga ada timun sebagai lalapannya. Nah kita akan letakkan paha ayamnya, ini aku pakai yang paling besar pahanya. Siramin pakai kuahnya, tambahkan lagi berambang goreng. Siap deh kita sajikan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau masak daun pepaya. Ini daun pepayanya lebar-lebar banget Flavis. Ini juga baru aja metik, jadi masih seger banget. Ini daun pepayanya akan kita rebus terlebih dahulu, jadi supaya nanti agak alum-alum gitu loh. Karena hari ini kita mau bikin masakan buntil. Ayo, pasti banyak yang nggak tahu ya apa itu masakan buntil. Makanya Flavis jangan kemana-mana supaya Flavis bisa tahu ini resep wong deso tenan, masakan wong deso tapi rasanya tuh enak banget. Jadi pertama-tama tadi aku siapkan daun pepaya. Ini aku pakai 4 lembar karena besar-besar banget. Kalau misalnya Flavis pakai yang lebih kecil boleh ditambahkan. Nah ini ngerebusnya tuh nggak usah lama-lama, jadi cukup tujuannya hanya bikin dia jadi alum aja, karena ini akan kita pakai untuk membungkus. Nah kayak gini aja udah cukup. Kita akan angkat, kita tiriskan, baru setelah itu kita siapkan bahan-bahan lainnya untuk isiannya. Nah pertama-tama kita akan bikin bumbu isiannya dulu. Di sini ada bawang merah sebanyak 12, kemudian setengah sendok teh ketumbar, ada 4 bawang putih dan garam setengah sendok teh aja. Garamnya nggak usah banyak-banyak karena nanti kita akan pakai ikan asin. Nah bumbu ini akan kita haluskan. Habis bisa menghaluskan menggunakan ulekan seperti yang aku pakai, atau mau pakai blender, chopper ya wis rapopo. Kalau misalnya sudah halus seperti ini, kita sisihkan dulu. Kita siapkan bahan-bahannya. Di sini ada kelapa sebanyak setengah butir yang sudah diparut. Kemudian ada terinya kurang lebih 1 genggam aja. Kemudian ada pete Cina, ini sebanyak setengah genggam aja. Setelah ini kita akan masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian kita akan aduk rata sampai semua bahan menjadi satu seperti ini. Nah baru deh kita akan bungkus menggunakan daun pepaya yang sudah tadi kita rebus terlebih dahulu ya. Nah cara membungkusnya seperti ini Flavis. Jadi adonannya kita taruh di tengah-tengahnya, kemudian kita akan lipat kanan kirinya supaya nggak bocor gitu. Nah kira-kira seperti ini. Setelah ini kita siapkan benang untuk ngiket. Nah kalau di kampung tuh biasanya nggak pakai benang tapi pakai sereh, apa namanya, sereh di rawis-rawis gitu untuk bikin talinya. Nah hari ini Flavis aku pakai tali benang aja supaya lebih gampang. Kita lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai ya. Setelah ini baru kita akan kukus. Untuk mengukusnya di sini aku menggunakan wok steamer dari Vera. Jadi ini fungsinya untuk mengukus ya bisa, sebagai wajan ya bisa, sebagai panci untuk merebus ya bisa. Tadi kan aku ngerebusnya juga pakai panci ini. Nah setelah dikukus ini dia hasilnya. Nah setelah ini baru akan kita bikin bumbu kuahnya. Untuk bumbu kuahnya di sini aku pakai bawang merah sebanyak 10, kemudian ada kencur. Kencurnya di sini kurang lebih 4 cm. Kemudian ada bawang putih 2 siung dan juga ada cabai sebanyak 10, nih cabai rawit, dan juga ada kemiri. Tambah lagi garam sesuai dengan seleranya Flavis aja. Tapi kalau bisa jangan banyak-banyak karena tadi udah ada ikan asinnya Flavis, jadi rasanya itu udah agak asin. Tambahkan lagi cabai merah besar. Ini cabainya supaya gampang untuk nguleknya, kita potek-potek dulu. Ini akan kita haluskan. Flavis bisa menghaluskan menggunakan ulekan ataupun blender. Oh ya Flavis, kalau untuk cabai rawit Flavis sesuaikan aja dengan selera Flavis ya. Kadang ada yang suka lebih pedas, boleh ditambahkan, atau bahkan sama sekali yang nggak suka pedas boleh dihilangkan, hanya pakai cabai yang besar aja. Oke. Nah kalau sudah semuanya
Baru kita akan tumis. Bumbu sudah tadi kita haluskan. Ini untuk menumisnya aku juga menggunakan wok steamer tadi ya. Kemudian tambahkan lagi 3 lembar daun salam dan sejempol lengkuas supaya nanti lebih wangi lagi. Kita tumis-tumis sampai nanti berbau wangi banget. Baru kita tambahkan santan. Untuk santannya di sini aku pakai 1 liter dari 1 butir kelapa ya. Kemudian tambahkan lagi gula Jawa atau gula merah, kurang lebih besarnya 2 jempol aja. Kita akan masak lagi, kita akan aduk-aduk. Baru setelah itu kita akan masukkan ini namanya buntilnya. Nah, setelah ini kita akan masak. Jangan lupa ditutup. Oh ya, pelapis, ini penting banget kalau misalnya masak ini apinya itu harus kecil banget, dan kita akan masak dalam waktu yang agak lama nih. Ini kurang lebih 1,5 jam sampai nanti kuahnya itu agak sedikit mengental. Kalau orang Jawa bilang itu kayak belenyek-belenyek gitu loh. Dan juga ini nggak usah terlalu sering dibalik, tapi sekali 2 kali aja cukup baliknya. Nah, ini hasilnya setelah dimasak kurang lebih 1,5 jam menggunakan api yang kecil banget. Flavis nggak usah khawatir nanti masaknya lama banget, nanti ngabisin gas gitu. Tenang aja, kan apinya kecil-kecil jadi gasnya nggak cepet habis. Nah, ini dia hasilnya. Buntil kita sudah mateng, walaupun nggak secantik bikinan buntil ibunya Flavis kasih di rumah, tapi ini udah enak banget deh rasanya. Nah, ini kalau mau nyajiin, benangnya kita gunting dulu, kita copot, kita buang. Baru nanti kita siap makan pakai nasi anget. Apalagi ada tempe goreng sereng yang masih anget. Enak banget ya pokoknya. Untuk sarapan enak, makan siang enak, makan malam juga enak. Wis, pokoknya enak tenan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah. Hai Flapis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep telur dadar yang gendut banget. Ini aku siapkan telurnya sebanyak 0,5 kilogram ya. Supaya telurnya nggak sendirian, aku akan campurkan dengan bahan-bahan lain. Di sini ada bayam, bayamnya kurang lebih setengah genggam aja. Ambil bagian daunnya aja ya, batang-batangnya nggak usah. Kemudian cuci bersih, kalau sudah kita potong-potong menjadi bagian lebih kecil-kecil. Selain ada bayam, di sini aku tambahkan lagi daun bawang. Untuk daun bawangnya sebanyak 4 batang aja. Ini sudah dicuci bersih banget. Tinggal kita potong, motongnya yang halus ya, supaya nanti hasilnya itu lebih cantik. Kalau sudah dipotong, kita taruh dulu dalam wadah. Selain ada bayam dan juga daun bawang, di sini akan aku tambahkan lagi cabai rawit. Ini kalau cabai rawit, Flavis boleh masukkan, boleh enggak. Kadang-kadang ada yang lebih suka pedas, ada yang enggak. Ini cabai rawitnya kita cincang halus. Kemudian kita masukkan lagi ke dalam wadah berisi daun bawang dan juga bayam. Nah, setelah ini tambahkan lagi garam. Untuk garamnya 1/4 sendok teh aja atau sesuai dengan selera Flavis di rumah. Tambahkan lagi juga merica 1/4 sendok teh dan penyedap rasa sesuai dengan seleranya Flavis. Nah, setelah ini baru kita akan masukkan telurnya. Oh ya, tadi di sini aku pakai telurnya sebanyak 0,5 kilogram ya. Jadi nanti Flavis lebih gampang untuk bikin takarannya. Nah, ini telurnya semuanya sudah masuk. Sekarang saatnya kita akan aduk rata semua bahan sampai benar-benar tercampur rata. Nah, kira-kira seperti ini Flavis. Sekarang kita langsung aja goreng telurnya. Siapkan wajan dan juga minyak. Minyaknya nggak usah terlalu banyak ya. Kalau misalnya sudah panas, baru masukkan telurnya. Nah, cara bikin telur gendut itu seperti ini Flavis. Jadi kalau misalnya telurnya sudah masuk, kita ada sedikit aduk-aduk gitu loh, diketengahin kayak gini. Nah, ini fungsinya untuk supaya nanti telurnya itu matangnya merata dan hasilnya itu padat Flavis. Nah, kita akan lakukan lagi sampai nanti telurnya itu dia agak kekel. Nah, kekel itu maksudnya itu kalau bahasa Indonesia itu padat gitu Flavis.
Nah sekarang kita akan balik. Kalau misalnya Fluffy susah untuk baliknya, bisa pakai seperti yang saya lakukan. Jadi pakai piring, kemudian kita tuang lagi. Nah untuk membaliknya itu cukup 1 kali aja. Kita agak sedikit tekan-tekan sambil dilihat-lihat ya, kira-kira bawahnya itu sudah agak kering atau belum. Nah kalau misalnya sudah matang Fluffy, nanti telurnya itu akan padat gitu. Kalau kita puk-puk tuh agak membal. Nah ini udah mateng, kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini telurnya gendut banget dan juga padat banget. Ini kalau udah kayak gini udah nggak bakalan kempes lagi walaupun sudah dingin Fluffy. Sekarang kita potong-potong, kita siapkan untuk lauk makan ataupun untuk cemilan juga enak. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep nasi liwet dari Jawa Barat. Tapi tenang aja nih, aku bikinnya pakai rice cooker, jadi gampang banget kok. Nah, pertama-tama siapkan wajan dan juga minyak untuk menumis bumbu ya. Di sini bumbunya gampang banget kok, cuma ada bawang merah sebanyak 10 siung, kemudian dipotong-potong, dan juga ada bawang putih sebanyak 5 siung yang juga sudah dipotong-potong, ada 3 lembar daun jeruk, kemudian ada 1 batang serai yang sudah dikeprek-keprek, dan ada 3 lembar daun salam. Nah, kita akan tumis bawang, brambang, serai dan juga daun jeruk, daun salam sampai nanti aromanya itu wangi banget, tapi nggak boleh sampai gosong ya, atau nggak boleh sampai kering. Nah cukup seperti ini aja. Kita angkat, kemudian kita siapkan rice cooker. Masukkan beras sebanyak 500 gram yang sudah dicuci bersih ya ke dalam rice cookernya. Kemudian kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita tumis. Nah setelah ini nanti kita tambahkan garam dan penyedap rasa. Untuk garamnya sejumput aja dan penyedap rasanya sebanyak 1 sendok teh. Kemudian santan sebanyak 600 ml dari setengah butir kelapa ya. Kemudian kita aduk-aduk. Setelah ini kita akan masak menggunakan rice cooker. Di sini aku pakai rice cooker digital dari Revel. Sekarang canggih banget ya, rice cooker aja layar sentuh. Nah kalau misalnya sudah mati, kita akan buka, kita tambahkan bahan-bahan lainnya. Di sini ada teri yang sudah digoreng sebanyak 50 gram ya, tapi nggak usah dimasukin semuanya, sisain sedikit nanti untuk taburannya. Kemudian ada pete sebanyak 2 lenjer, kalau nggak suka pete boleh di skip ya. Kemudian ada cabai sebanyak 30. Nah, kalau semua bahan sudah masuk, sekarang kita akan aduk sampai nanti tercampur rata dengan nasinya. Oh ya Fluffies, nanti kita akan masak lagi ya selama 10 menit supaya pete dan juga cabenya matang. Nah kalau misalnya sudah 10 menit kita buka, dan ini dia nasi liwet rice cooker dari Fluffy Kasih hari ini sudah matang. Ini cocok banget dimakan selagi hangat ya. Tambahkan lagi lalapan, tahu goreng atau mau tempe goreng, ayam goreng, ikan asin, yang penting ada sambal terasinya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep makan siang yang enak banget. Ini udah aku siapkan beras sebanyak 1 kg. Kemudian berasnya akan kita masak dengan sedikit bumbu supaya nanti lebih gurih. Nah untuk pertama-tama bumbunya kita pakai bawang putih. Bawang putihnya cukup kita geprek, kemudian kita cincang kasar aja. Nah setelah ini tambahkan lagi jahe. Ini jahenya kurang lebih 2 ruas jempol ya. Kemudian jahenya juga kita iris tipis aja. Nah setelah ini kita siapkan wajan dan juga minyak. Kita akan tumis bawang putih dan juga jahenya terlebih dahulu sampai nanti benar-benar harum banget. Baru kita akan masukkan berasnya. Jangan lupa berasnya itu harus dicuci terlebih dahulu, kemudian baru tiriskan. Setelah itu baru kita akan tumis bersama dengan bumbu-bumbunya. Nah setelah ini tambahkan lagi minyak wijen. Di sini aku pakai minyak wijennya sebanyak 2 sendok makan. Nah setelah ini tambahkan lagi setengah sendok teh garam dan ada 2 sendok teh kaldu ayam bubuk. Nah kemudian kita akan aduk-aduk lagi, biarkan sampai 1 menit. Nah kemudian baru nanti kita akan masak menggunakan rice cooker.
Sebenarnya nasi yang aku buat hari ini adalah resep dari Chinese food. Cuman hari ini Fluffy kasih mau bikin, aku padukan dengan rasa Indonesia. Nah, kalau misalnya berasnya sudah masuk ke dalam wadah rice cookernya, kemudian kita akan tambahkan lagi air. Di sini aku pakai airnya sebanyak 1,5 liter. Ini aku pakai jenis beras yang sedikit perak. Jadi kalau misalnya Fluffy pakai nasinya sedikit pulen, airnya boleh dikurangin. Oke, kita biarkan dulu. Sementara kita masak nasi, kita akan bikin lauk pauknya. Untuk lauk yang pertama, di sini aku akan bikin udang goreng kemiri. Di sini sudah aku siapkan udang sebanyak setengah kilogram. Kemudian untuk bumbunya di sini ada bawang putih sebanyak 6 siung, kemudian ada kemiri sebanyak 5, ada sebesar jari telunjuk kunyit, ada setengah sendok teh kemiri, dan garam. Kalau garam Fluffy sesuaikan aja dengan seleranya Fluffy di rumah ya. Kalau aku lebih suka ke yang asin, tapi Fluffy boleh kurangin atau tambahin, terserah Fluffy saja. Setelah itu kita akan haluskan bumbunya. Nah, di sini aku menghaluskannya menggunakan ulekan aja. Kalau sudah halus, baru nanti kita akan marinasi udangnya dengan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Di sini aku akan marinasi minimal 10 menit ya, supaya nanti bumbunya itu benar-benar meresap. Setelah selesai dimarinasi, kita langsung aja goreng. Sambil dibalik-balik ya, supaya nanti matangnya merata sempurna. Nah, kira-kira seperti ini aja Fluffy. Ini udah mateng. Oh ya, aku mau kasih tahu Fluffy di rumah nih. Ini kan di wajan Fluffy ngeliat banyak remahan bumbunya kan. Nah, ini jangan dibuang Fluffy. Ini enak banget untuk lauk makan nanti loh. Jadi kalau anak-anak di rumah itu selain suka banget udangnya, juga suka banget sama remahannya. Makanya aku selalu buat bumbunya itu lebih banyak. Nah, ini udangnya sudah mateng. Sekarang kita siapkan lauk berikutnya. Untuk lauk berikutnya sini cuman sawi aja ditumis. Di sini aku pakai sawinya kurang lebih 2 genggam aja. Ini sawinya sudah dicuci dengan bersih. Kemudian akan aku potong menjadi 2 bagian aja. Nih, kalau misalnya Fluffy nggak suka dengan sawi, bisa diganti dengan buncis ataupun sayur-sayuran sesuai dengan seleranya Fluffy di rumah. Nah, untuk bumbunya cukup pakai bawang putih aja digeprek. Jadi tadi kan nasinya udah ada rasanya, udangnya juga udah gurih. Nah, untuk sayurnya aku mau rasanya lebih ringan aja. Setelah ini kita langsung siap masak sayurnya, tumis bawang putihnya. Kalau misalnya sudah harum, baru masukkan sawinya. Tambahkan lagi sedikit garam, kemudian kita aduk-aduk. Nah, untuk masak sawinya nggak perlu lama-lama Fluffy, cuma diaduk-aduk sebentar. Habis itu kita angkat supaya nanti rasanya itu masih tetap ada krius-kriusnya gitu saat kita makan. Nah, seperti ini aja udah cukup. Sekarang kita akan tengok nasinya ya. Ini nasinya sudah matang. Jangan lupa begitu nasinya matang harus langsung diaduk supaya bumbu-bumbunya itu tercampur rata. Nah, setelah ini nanti baru kita akan tutup 10 menit lagi supaya lebih tanak lagi. Baru nanti kita akan siapkan di meja makan. Nah, setelah nasinya matang, semua matang, kita siapkan langsung di meja makan. Ini udangnya enak banget, gurih banget. Nasinya juga enak banget, sayurnya juga enak banget. Ini cocok banget untuk makan siang ataupun makan malam juga enak. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah!